Jadi kemarin ada yang DM, kenapa ya bang banyak dari kita para santri justru pas liburan atau setelah lulus pondok jadi nakal. Tapi bentar, tipe nakalnya dan ngelakuin dosanya itu lebih barbar dari orang yang gak pernah mondok sama sekali. Untuk pertanyaan yang selama gua mondok bertahun-tahun dan hidup lebih dari 20 tahun baru gua nemuin jawabannya. Dan mungkin kalian dari para santri atau non-santri bakal nemuin jawabannya juga setelah nonton video ini sampai selesai. Ini menarik, sebelumnya gue disclaimer dulu ya, ini hanya sebagian saja. Jadi jangan disamaratakan seluruh santri seperti ini. Dan pure ini jawaban dari gua pribadi, jadi kalau kalian ada yang gak setuju ya silahkan gak apa-apa. Gua akan kasih tahu kurang lebih 3 alasan dan mungkin di akhir video akan gua kasih solusinya. Alasan kedua yang sering banget gua temuin. Alasan pertama ya sesimpel karena ilmu yang udah mereka tempuh bertahun-tahun di pondok nggak bermanfaat bagi mereka. Lo pernah nggak sih ketemu orang yang di pondok itu pinter banget, hafal hadis, hafal Quran, tapi kelakuannya pas di luar pondok nggak mencerminkan sama sekali. Kayak nggak ada bekas gitu dari apa yang udah dia pelajari bertahun-tahun. Ya karena ternyata ilmu itu nggak otomatis bikin lo jadi baik. Tapi sendiri aja sampai minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari orang kafir, bukan dari orang sesat, tapi minta perlindungan dari ilmu yang gak bermanfaat. Karena ilmu itu bukan buat sekedar dihafal, bukan buat sekedar gaya, bukan buat sekedar menang debat, tapi buat nahan diri saat lagi pengen maksiat, buat pimpin lo saat semua orang hilang arah. Dan kalau lo tahu itu haram dan lo masih lakuin juga, itu bukan karena lo gak ngerti, tapi ilmu yang ada di dalam hati lo udah mati. Alasan kedua ya karena ngerasa pondok itu sebagai penjara. Jujur aja ya, gak semua orang masuk pondok itu dengan kesadaran penuh. Ada yang disuruh orang tua, ada yang karena trauma dunia luar, juga yang cuma numpang lari dari masalah. Akhirnya apa? Ya pondok gak dipandang sebagai tempat belajar, tapi kayak penjara. Dan orang tua menganggap pondok seperti bengkel, yang kalau ada spare part yang rusak, dimasukin ke pondok, jadi otomatis bener. Akhirnya merasa kehidupan di pondok penuh paksaan, bangun tidur harus dipaksa, hafalan disuruh, main HP gak boleh, jalan nelet ditegur, hidup serba diawasi. Dan lo tau gak apa yang paling bahaya? Ketika hati lo terpaksa, tapi gak dilurusin niatnya. Jadi begitu lulus dari pondok, mental lo langsung waktunya gua bebas. Bebas yang lo kira hadiah, padahal itu awal kehancuran. Karena lo ngelepas semua kontrol tanpa membawa benteng iman dari pondok. Bebasnya bukan buat berdakwah, tapi buat balas dendam apa yang lo udah tahan bertahun-tahun di pondok. Di pondok gak ada cewek akhirnya pacaran. Di pondok gak boleh ngerokok akhirnya keluar jadi perokok hebat. Di pondok kalau ngomong kotor dihukum, akhirnya pas keluar jadi orang paling toksik setongkrongan. Alasan ketiga, karena pengaruh pergaulan luar pondok. Dari teman lo yang gak mondok atau dari teman lo yang baru. Pas lo di pondok, teman-teman lo ngajak ngaji, azan kedengeran, lo tinggal bareng sama orang-orang yang takut sama Allah, akhirnya lo kebentuk. Yang salah diingetin, yang ketiduran dibangunin. Tapi pas lo keluar, nggak ada yang peduli lo udah sholat apa belum. Nggak ada lagi yang negur soal aurat, soal lisan, soal ada. Nggak ada teman nongkrong baru, circle baru, obrolan baru, dan sayangnya semuanya nggak ada yang ngajak lo deket ke Allah. Kalau hari-hari lo makin jauh dengan Al-Quran, makin jarang tilawah, makin berat buat sholat di masjid, itu karena iman lo lagi ngedrop pelan-pelan. Bukan karena nggak tahu, tapi karena lo nggak punya lingkungan yang buat ngejaga lo.